bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku, segala rumput riang-riang, bergembira. Semua jalan, semua jalan di dunia. Mari semangat ke surga. Pikiran angin dan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong, semua lorong di bumi, amin, haruslah kau jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Lebih semangat lagi. Semua bunga ikut bernyanyi. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga bernyanyi. Gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Mari sekali lagi saya menyapa kita semuanya, Bro Ensis, Romaris, Bro Dodi, semuanya luar biasa. Malam hari ini kita melakukan satu peperangan yang luar biasa dan semua bunga pun ikut bernyanyi. Kita tadi sudah mengawali dengan doa dan penyembahan, maka mari kita siapkan hati kita bahwa Tuhan selalu menolong kita, termasuk detik-detik malam hari ini ya, detik-detik yang luar biasa. Kita sangat berbahagia karena kasih Tuhan yang senantiasa membantu kita. Kami percaya hadirat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Musim boleh berganti, pandemi saat ini memang belum ada jawabannya, tetapi kami percaya kasih Tuhan tetap abadi. Mari angkat pujian ini dari hati kita. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena mari yang ada di rumah, kita semuanya angkat tanganmu lebih tinggi. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Lebih semangat lagi, lebih tinggi lagi. Angkat tanganmu, Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku, hidupku. Sekali lagi dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu tetap abadi. Tak akan berubah
melindungi, Tuhan melindungi. burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. mari angkat tangan kita. Tuhan selalu menolong, Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. sekali lagi. Mari kita puji nama Dia. Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. mari kita hening sejenak. Kita rasakan bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan lebih diteguhkan lagi ketika penyertaan Tuhan itu nyata, sekalipun kita tidak melihat, tapi kasih-Nya selalu baru. Kita koreksi pribadi kita masing-masing. Mungkin selama ini kita masih berbuat dosa, menyalibkan Tuhan. Maka kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para supaya mendekat saya pada Allah Tuhan. mohon absolusi dari Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ampunilah Aku Tuhan atas dosa yang telah kulakukan, karena aku tak berbelas kasihan pada mereka yang minta ku maafkan. sungguh sulit hati.
sungguh sulit hati ini mengampuni sesama kami, bahkan mereka yang kami cintai. Berat memaafkan yang lukai hati. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Sekali lagi dari hati kita. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Mari yang ada di rumah dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, boleh dipeluk, boleh diajak, tangannya dipegang, pundaknya dipegang. Mari kita akan mengasihi dengan kasih yang luar biasa. Di tempat ini semuanya teman-teman yang hadir boleh saling memberikan kasih yang luar biasa, tanda kemenangan buat Kristus Tuhan kita, seperti singer kita malam hari. Dari hati katakan mari sama-sama, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah aku Tuhan, atas dosa yang aku lakukan. Peluk pasanganmu, peluk anak-anakmu yang ada di ruangan, ajak mereka. Pada mereka yang minta ku maafkan. Buka hati kami Tuhan, ketika kami sulit mengampuni. Sungguh sulit hati ini Mengampuni sesama kami, mengampuni sesama. bahkan itu keluarga kami Tuhan, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Maka malam hari ini Tuhan, kami berhak memaafkan yang lukai hati. mampukan kami Tuhan, kasih-Mu oh Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni. Sekali lagi, kasih-Mu oh Tuhan. Kasih-Mu, oh Tuhan, selalu mengampuni, memaafkan dengan tulus hati. Kasih-Mu setia peduli, menyembuhkan yang luka hati. Ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu yang selalu mengampuni.
Puji nama Tuhan. Kasih tanda terbaik buat pasangannya, dicium tangannya boleh ya. Kasihmu yang selalu mengampuni luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Wah, ada sukacita, saya melihat di layar ada sukacita yang luar biasa. Amin semuanya. Baik Bro and Sis, Romo, Bro and Sis, di dalam hidup kita ini kita pasti punya idola, ya, punya idola. Kalau kita ditanya, idola saya Tuhan Yesus, ya betul. Tetapi ada idola di dunia ini, misalnya tokoh sejarah, misalnya contohnya misalnya Bung Karno, ya toh, atau pahlawan-pahlawan, atau yang lainnya misalnya artis, ya toh, Mel Gibson atau yang lainnya, tokoh film. Terus kalau para pria ini biasanya AC Milan atau Barcelona, ya main bola. Nah, ketika saya mengidolakan salah satu contoh misalnya Persis Solo, ya, saya nonton di Manahan, Saudara. Ketika Persis itu mencetak gol, saya teriak sekenceng-kencengnya. Kalau perlu satu stadion ini harus dengar teriakan saya. Gol, saya senang gol. Nah, kita malam hari ini kita punya idola yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa. Singer saya kok diam ini. Idola kita Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, pakai gitu. Idola kita Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, nanti saya akan bertanya, saya akan mengatakan begini. Tuhan Yesus. Nanti singer yang ada di sini semuanya, yang ada di rumah, jawaban yang pertama ini kayak sapaannya Mbak Berkat nih. Tuhan Yesus ajaib, ya toh? Tuhan Yesus ajaib. Lalu Tuhan Yesus dahsyat. Yang kedua, dahsyat, ajaib, dahsyat. Terus kemudian Tuhan Yesus luar biasa. Cek dulu ya. Tuhan Yesus Ajaib. Tuhan Yesus Dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yang di rumah ikut enggak masalah ya. Karena kita kehadiran meskipun kita di dalam di rumah kita masing-masing, Tuhan Yesus itu siap dia senantiasa hadir. Pengalin siap? Semuanya siap? Ini luar biasa nih, kita mau pekikkan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Singernya siap? Pengalin siap? Hati-hati ya. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan turun ketika kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dahsyat, ajaib, dahsyat, luar biasa. Sekali lagi, ajaib, dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus Ajaib. Yesus Dahsyat. Tuhan Yesus Luar biasa. sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ini pujian kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Mari sorak-sorai. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allah. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari angkat tangan kita yang ada di rumah. Angkat tanganmu. Tinggi lagi. Yes. Yesus dahsyat. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
Mari siapkan hati dan penyembahanmu yang terbaik, ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saksikan bintang gurun angkasa, siapkan penyembahanmu yang terbaik. Datang, temui Tuhan, jumpai Tuhan secara pribadi. Tanda kebesaran Tuhan, tanda How great, mari kita sama katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji, siapkan penyembahan-Mu kepada Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, sungguh besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, patah sekatan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Biarlah mata saya terkenal. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan di hadirat-Mu. Kami mau bawa persembahan hidup kami ini, dan sebentar bila kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, inilah hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas rindu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa terimalah, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa, terimalah Bapa persembahan hati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Romo Aris untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Baik, selamat malam, shalom. Selamat Bagi yang diberkati silahkan angkat tangan. Malam, salam Romo. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan terkasih, hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama walaupun secara virtual. Saya sudah lama tidak pergi ke Solo, Jogja, dan Semarang, tetapi pengalaman berkumpul bersama dengan CFM itu menjadi pengalaman yang merindukan. Karena di sini saya tidak ada yang saya bully. Nah, baik. Renungan kita hari ini, atau persekutuan doa kita hari ini akan mengambil tema berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, tetapi tema ini saya ubah sedikit. Ya. Saya ubah sedikit menjadi tema yang keren lah. Judulnya keren aja. The greatest doctor has become the greatest believer. Orang yang peragu, yang sangat ragu-ragu, itu menjadi orang yang sangat percaya. Dan itulah yang akan kita pelajari, dan kita mengambil salah satu figur dari murid Yesus, yaitu Thomas. Ya, semoga Pak Thomas tidak hadir di sini. Nah, kutipan Injil akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 20, ayat 24 sampai ayat 29. Saya membacakan untuk rekan-rekan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus mau datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku.
ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Rekan-rekan yang terkasih, kita mengenal Santo Thomas ya. Santo Thomas itu dalam bahasa Yunani disebut Thomas ya, Thomas. Artinya apa? Artinya adalah kembar. Ya. Dalam bahasa Aram dikenal dengan nama Theoma. Ya. Theoma. Anehnya anak kembar. Jangan ditanya, ini kembarannya siapa ya? Ya, kembarannya Thomas itu kemungkinan itu adalah Yudas namanya. Bisa namanya Yudas, bisa namanya Andreas, tetapi nampaknya tradisi itu menyebut nama kembarannya Thomas itu Yudas. Tetapi ini juga masih belum pasti. Nah, kemudian ternyata Thomas ini masuk ke dalam blok yang kedua. Jadi rekan-rekan, murid-murid Yesus itu punya blok-blokan ternyata. Dan blok-blok itu tidak dibuat oleh murid sendiri loh ya, tetapi dibuat oleh penginjil. Nah, kita lihat bloknya itu di mana. Contohnya dalam Injil Matius bab 10 ayat 2 sampai dengan 4. Ini blok pertama. Blok pertama itu adalah orang-orang yang paling dekat dan sangat dekat dengan Yesus. Sebut namanya adalah Simon. Yang kedua adalah Andreas. Yang ketiga adalah Yakobus. Dan yang keempat adalah Yohanes. Itu blok pertama. Jadi blok pertama inilah yang ngintil Yesus. Ngintil bahasa Indonesia apa? Yang mengikuti Yesus. Yang paling dekat dengan Yesus, wirawiri kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, bahkan diajak ke tempat-tempat yang khusus. Dan banyak berbicara di dalam Injil ya, keempat-empatnya. Kemudian ada blok yang kedua. Blok yang kedua ini terdiri dari 5 orang. Jadi yang pertama dari 4 orang, blok yang kedua ini kelompok 5 orang. Kelompok 5 orang itu siapa? Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, anak Alfeus, dan Tadius. 6 orang. 6 orang di dalam blok yang kedua. Mengapa mereka dimasukkan dalam blok yang kedua? Karena mereka jarang berbicara. Filipus pernah berbicara, Matius pernah berbicara, Yakobus anak Alfeus pernah disebut, Tadius tidak pernah, Thomas pernah disebut, dan blok yang terakhir itu adalah orang yang bernama Simeon dan Yudas. Simeon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ya. Jadi itu 3 blok yang disebut oleh Matius, Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul, siapakah murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus itu ternyata juga ada kelompok-kelompokan. Ya, termasuk di dalam gereja itu juga ada kelompok-kelompokan juga. Nah, tetapi ini bukan kelompok yang buruk ya. Ini kelompok yang baik ya. Artinya disusun berdasarkan sesuatu yang pasti ada maknanya. Jadi Thomas itu termasuk kategori murid yang blok yang kedua. Nah, kisah Thomas kita temukan yang unik adalah bahwa kisah itu kita temukan di dalam Injil Yohanes. Dan ada 3 kisah dalam Injil Yohanes. 3 peristiwa yang menunjukkan pada kita gambaran figur Thomas iki kaya ngopo. Yang pertama adalah ketika Yesus mau pergi ke tempatnya Lazarus untuk membangkitkan Lazarus. Jadi ceritanya Yesus itu mau dibandemi sama orang-orang Yahudi di Yerusalem, sehingga dia itu pergi bersama dengan muridnya itu menyeberang Sungai Yordan. Tetapi begitu mendengar Lazarus itu meninggal, Yesus mau balik lagi ke daerah Yudea, ya artinya balik ke Yerusalem meneh. Thomas langsung komentar, ayo kita mati saja bersama-sama dengan dia. Dapat digambarkan bagaimana karakter dan karakternya Thomas. Ibaratnya itu kalau lagu dangdut itu ya, terlanjur basah ya, mandi sekalian. Sisan wae lah, mati ya biyen. Nah, itu karakternya Thomas. Kalau kita bahasakan Jawa seperti itu ya. Ini gimana toh? Ini malah balik lagi. Kemarin sudah mau dibandemi batu, sekarang balik lagi. Sudah, kita mati aja bersama dengan dia. Itu karakternya Thomas ya. Jadi pribadi yang unik ya. Kemudian yang kedua itu
di dalam perjamuan terakhir, ya, di dalam perjamuan terakhir itu Yesus itu dengan jelas mengatakan bahwa aku pergi dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan itu mengatakan kamu tahu jalan ke situ. Kok dilalahnya Thomas itu malah tanya, Tuhan kami tidak tahu. Tanda tanya. Loh, Tuhan Yesus mengatakan semuanya sudah tahu. Sekarang Thomas mengatakan tidak tahu. Tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami harus tahu? Gambarannya Thomas seperti apa? Gurunya mengatakan A, dia mengatakan bukan A. Kami tidak tahu. Nah, itu polanya Thomas. Dan yang ketiga adalah yang kita renungkan hari ini, bagaimana itu Thomas itu absen. Jadi dia absen dalam persekutuan doa bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Dengan ke-10 murid yang lain, Yudas sudah melarikan diri. Ya. Ini Thomas absen. Jadi kita dapat menemukan kurang lebih gambaran karakternya, karakter Thomas itu seperti apa. Ya. Orang yang, wah sudah, orang sisan wae. Itu karakter Thomas. Yang kedua adalah gurunya bilang A, dia mengatakan, aku enggak tahu kok jalannya ke situ. Padahal harus dikandani. Nah, dan kemudian yang ketiga adalah absen. Itu karakter Thomas. Ya, kita tidak membayangkan, wah ini mesti karakternya buruk, tidak. Tetapi Kitab Suci menggambarkan sebuah pola dan karakter yang tertentu di dalam hidup beriman. Ya, di dalam hidup beriman. Nah, sekarang kita mencermati bagian yang pertama, Thomas yang absen. Jadi, dikatakan di dalam Injil Yohanes tadi, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid Yesus yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Itu berarti 8 hari setelah Yesus bangkit. 8 hari setelah Maria Magdalena mendapatkan berita bahwa Yesus tidak ada di makam, setelah dikonfirmasi oleh Petrus dan Yohanes bahwa Yesus tidak ada di makam. Pertanyaan bagi kita adalah, loh, Thomas kok tidak ada bersama dengan para murid? Menyang endi? Kemana Thomas ini? Dan mengapa tidak ada bersama dengan murid yang lain? Yang lainnya kumpul kok. Yang lainnya kumpul. Cuma satu tok til yang tidak kumpul. Ada beberapa alasan mengapa Thomas itu tidak kumpul. Kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama adalah Thomas kehilangan figur pengikat. Jadi dia itu maunya hanya satu, kumpul dengan Yesus. Kalau figurnya sudah hilang, Yesusnya sudah hilang, ya sudah, ngapain? Kita itu ada sebagai para murid, itu berkat Yesus. Kalau Yesusnya sudah tidak ada, lah ngapain kita kumpul-kumpul, ngentek-ngenteknya duit, ngentek-ngenteknya waktu. Ya ada transportasi barang. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Karena kehilangan figur, figurnya tidak ada. Yang kedua adalah Thomas itu menutup diri di dalam duka. Jadi kalau orang itu mengalami kedukaan yang mendalam, itu kan biasanya terus orang mengunci pintu. Terus rasa ditili, rasa melu dan sebagainya. Saya tidak mau ikut. Pak, ini ada persekutuan doa, tidak usah ikut, saya di kamar saja. Orang yang masuk ke dalam duka, ya. Duka yang mendalam, yang sakit hati, karena pengalaman buruk, itu kemudian yang bersangkutan itu tidak mau berkomunitas, apalagi disapa sama orang lain. Ya. Jadi diajak untuk berkumpul, tidak mau. Atau yang ketiga adalah, Thomas itu pribadi yang mencari jalan sendiri. Ngapain toh kita kumpul-kumpul sesama penderita kok kumpul? Lebih baik kita urip dewe-dewe cari jalan sendiri-sendiri. Wong kita itu bisa mencari jalan sendiri ya. Menghabiskan waktu 8 hari, 16 hari untuk runtang-runtung itu ngapain? Cari jalan sendiri saja. Nah. Ada banyak kemungkinan mengapa Thomas bersikap seperti itu. Tetapi kembali lagi, peristiwa kehadiran Thomas ini menjadi kesempatan dan peristiwa pengantar penting bagi kehadiran Tuhan. Nah, di dalam absensi Thomas ini, kita juga dapat merenungkan satu ini. Bahwa kita itu kadang absen dalam hidup beriman, apalagi di masa pandemi ini. Suruh kumpul itu ya, waduh kesempatan. Wah pandemi ini kesempatan mau, kesempatan apa? Lah mumpung kita itu hanya bisa online, tidak bisa offline. Kalau offline tuh malas kumpul, terpaksa harus kumpul, pekewoh. Tetapi kalau online ini tidak usah kumpul. Atau setidak-tidaknya kumpul Zoom-nya, tetapi hatinya tidak kumpul.
Karena ada yang ikut persekutuan doa itu sambil makan, sambil minum, nonton TV, chatting, WhatsApp, dan kemudian ngurusi anak-anaknya, ngurusi bojone, ngurusi tetanggane, dan ngobrol dengan yang lain. Kesempatan. Ya. Mengapa orang absen di dalam komunitas? Ya macam-macam lah komunitas beriman. Karena apa? Kita merasa iman kita sudah baik kok. Di beberapa tempat seperti di Jakarta ini pada masa pandemi, itu ada beberapa umat yang diberi kesempatan untuk dapat ikut di dalam persekutuan doa atau di dalam misa online. Tetapi kembali lagi, di daftar dia mengatakan, waduh, kami tidak mau, karena kami takut di masa pandemi kalau kami itu tertular. Padahal saben Sabtu Minggu itu kumpul ning mall, ngobrol, makan, kumpul hahi, tidak merasa kena COVID. Tetapi begitu masuk ke gereja dengan protokol kesehatan, gereja yang disemprot malah tidak kumpul, dan mengatakan bahwa iman kami itu sudah baik kok. Kami sudah berdoa bersama, kami ikut misa walaupun misalnya sambil sana sambil sini. Nah, yang kedua adalah absen kita di dalam komunitas itu karena apa? Karena kita tidak puas dengan komunitas. Aduh, ini pertemuan persekutuan doa, komunitasnya enak, aduh tim pujian ini tua-tua, suaranya mbleret, dan kemudian tidak ada musiknya. Kemudian tidak ada yang aneh, menggunakan Zoom-nya pating platret sengirat setol, tidak puas dan kemudian tidak mau mengikuti pertemuan lagi. Yang ketiga adalah tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, ya sudah, ngapain toh? Wong saya itu datang ke sini ya tidak ketemu apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang mengikuti retret itu, kamu retret enggak? Enggak mau retret. Usaha di sana juga tidak mendapatkan apa-apa. Merasa tidak mendapatkan apa-apa di dalam pertemuan. Pokoknya pengennya itu adalah setiap kali ada pertemuan, dia mendapat penghiburan rohani. Ya padahal ya belum tentu ya. Penghiburan rohani itu kan datang kapanpun, dimanapun, situasinya juga tidak dapat kita tentukan. Tetapi ada orang yang datang tidak mendapatkan apa-apa. Romo ngantuk, mau pertemuan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah karena apa? Karena tidak ada teman dekat. Lah koncoku wis rak masuk anggota CFM wis metu. Nah, ini ngapain dia tidak datang? Ya sudah, aku ya tidak datang. Paling kurang daripada kaya obat nyamuk, dan kemudian tidak datang. Yang terakhir adalah konflik dengan teman, ya. Termasuk di tempat beriman itu, kalau kita pekerjaan itu ya konflik ya iya, tetapi kemudian karena ada duitnya, kemudian kita bisa berkumpul lagi dan kerjasama lagi. Tetapi di dalam hidup beriman, konflik itu kadang-kadang terbawa sampai seumur hidup. Jadi muncul saja dan terus saja. Nanti ada blok-blokan dan kemudian yang satu datang, yang lainnya tidak datang. Wah, ini gereja aja ada. Itu sembayangan lingkungan juga ada. Wah, itu kelompoknya ini, wah nanti yang lainnya tidak datang. Nanti kelompoknya ini sembayangan, oh yang ini datang. Saya tuh sampai bingung. Ini lingkungan itu satu apa dua atau saben lingkungan kok beda-beda. Padahal satu lingkungan. Nah, kembali lagi kita diingatkan berkat Thomas ini bahwa yang namanya hidup beriman itu tidak bisa soliter. Kita ndekem pada masa pandemi di rumah, kemudian misa di rumah offline, sembahyang offline, rosario offline, apa-apa offline dengan satu rumah. Tetapi kita tidak ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan lain, itu ya juga kurang bagus. Kurang bagus. Karena apa? Kehadiran kita di komunitas seperti dalam persekutuan doa seperti ini, itu menguatkan kita, ya, menghibur kita. Ya. Kalau kita itu masing-masing ya puyeng kok dalam masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang kita tidak tahu yang namanya kita harus berbuat apa, membayari utang, kemudian kita tidak harus berbuat apa untuk ngurusi THR yang kadang-kadang belum dibayar, kita tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari pinjaman di dalam pekerjaan, kok ini langganan-langganan pada Melayu, dan sebagainya. Pening kepala kita. Dan kalau kita mengikuti persekutuan doa, kadang-kadang kita itu sambil mikir-mikir, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, tahu-tahu selaset, ada gagasan, ada ide, ada rembukan, menarik. Nah, itu wangsitnya Tuhan. Itu berkatnya Tuhan. Itu karena apa? Karena kita tidak absen di dalam komunitasnya. Jadi, sama kalau kita itu pertemuan romo-romo juga sama. Kalau pertemuan romo-romo itu ya paling-paling yang dibahas ya soalnya podo. Kadang-kadang sama, temanya sama. Tetapi kadang-kadang kalau kita dengarkan terus-menerus, walaupun temanya sama, walaupun kadang-kadang itu membosankan,
tetapi selalu ada sesuatu yang baru. Yang baru itu bukan orang yang memberi, yang baru bukan pembicaraannya, yang baru bukan temanya, tetapi yang baru adalah cara kita itu menangkap firman Tuhannya itu yang baru. Jadi itu penting, ya. Karena apa? Kehadiran di dalam komunitas, walaupun kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa, walaupun kita kadang-kadang merasa tidak puas, tetapi kehadiran di komunitas itu akan membawa kita itu pada sesuatu yang luar biasa. Termasuk di dalam masa pandemi ini, ya, banyak kesaksian teman-teman ketika dia itu bergabung dengan komunitas secara offline maupun online, teman-teman itu terbantu dan tidak kaliren di dalam hidupnya, termasuk ketika harus di PHK dan mengalami situasi sulit di dalam pekerjaan. Karena apa? Karena dia dikuatkan oleh komunitasnya. Dan kita pun juga sama halnya. Itu yang pertama tentang Thomas yang absen. Yang kedua adalah Thomas yang meragukan kesaksian orang lain. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, pada Thomas, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku mencucukkan bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Pertanyaannya, Thomas iki angele kok sulitnya untuk percaya apa toh? Yang cerita itu kan ya bukan orang satu, sa-RT. Orang sa-RT itu cerita, tetap dikatakan gedebus. Wah, enggak percaya. Enggak percaya. Saya tidak percaya, saya bukan orang yang mudah percaya. Dan kemudian kalau orang yang tidak percaya itu kan selalu mempertanyakan, bener ora ya? Yang kamu lihat apa? Yang kamu alami apa? Nanti di-compare dengan teman-teman yang lain. Wih, kamu alami apa? Kamu alami apa? Kamu alami apa? Ya itu kadang-kadang di-compare sana sini dan kemudian dia membuat, oh ternyata toh semua orang yang menjawab itu tidak seragam. Bagaimana saya itu bisa percaya? Ini mesti rekayasa, ini mesti pengalaman yang tidak benar. Itu Thomas. Tidak mudah percaya pada kesaksian teman-temannya. Pertanyaannya, teman-teman ini ngapusi apa enggak? Nah, itu orang skeptis lah, skeptis. Apa-apa dipertanyakan, apa-apa didebat, ya. Apa-apa didebat. Termasuk ketika orang itu memberikan kesaksian, ya didebat. Yes. Ki paling kesaksiannya ngawur. Pesannya sini mau cerita-cerita sing sangar-sangar tok, tetapi sebetulnya hidupnya berdua. Nah, kemudian selain dia itu tidak mudah percaya, dia itu membuat syarat-syarat sendiri. Aku percaya nek seperti ini. 1, menyentuh luka-luka Yesus. Jadi bukan hanya menyentuh badannya. Dan itu yang tidak dilakukan oleh para murid yang lain loh. Para murid yang lain itu hanya mendelok, lihat, tetapi tidak menyentuh. Dan Thomas itu, wah, istilahnya itu lebih dari itu, ya, menyangatkan. Tidak hanya menyentuh badannya, dagingnya, kulitnya, yang sehalus kulitnya seorang tukang kayu, tetapi dia itu pengen menyentuh luka-lukanya. Kalau badannya saja tidak puas, kudu tekan luka-lukane, tekan jeroane. Artinya sampai kepada bekas-bekas bahwa betul dia itu yang disalibkan. Jadi Thomas itu mencari bukti untuk percaya dan bukti itu dia buat sendiri. Ini poin yang kedua yang dapat kita renungkan. Apa? Yaitu membuat syarat dan kriteria sendiri. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang meragukan pengalaman dan kesaksian hidup orang lain. Itu ada orang yang ikut persekutuan doa, kemudian ikut SHDR, kemudian itu ditumpangi tangan, bahasa roh. Dan kemudian geblak-blak. Dan kemudian dia itu melihat, kaya ngono iki pengen ngapus-apusan. Paling kaya ngono kuwi, bohong-bohongan aja. Itu orang-orang stres itu. Orang-orang yang jatuh didoakan di dalam seminar di dalam roh itu bohong-bohongan aja itu. Itu orang-orang jatuh, orang-orang stres itu. Iyo ini ya stres, ki ya stres, ki ya stres. Ki orang kau kan masalah gitu. Itu kadang-kadang ya seperti itu. Jadi, bro, saya didoakan enggak apa-apa, ora pengaruh apa-apa.
Itu mesti yang didoakan sing ambruk-ambruk itu mesti wong stres itu, ya. Dan yang kedua, selain itu dia mengatakan, "Alah, didoake apa? Wong dalam dia itu sudah menerima bahasa roh, dia sudah ikut camp, sudah ikut patriot, malah hirupe ya padha wae." Tapi begitu dia memberikan kesaksian, kesaksiannya luar biasa, berkobar-kobar. Tuhan Yesus tidak pernah tidur, Tuhan Yesus menolong saya. Lah wong uripmu ya padha wae kok, Bro. Jadi orang-orang skeptis itu adalah orang-orang yang mempertanyakan kesaksian orang lain, termasuk pembicara camp itu ya dipertanyakan. Alah paling ngapusi gitu. Termasuk orang yang memberikan kesaksian itu ya paling-paling dibilang wah itu paling-paling kesaksiannya bohong. Ya. Kembali lagi, orang-orang skeptis itu orang-orang yang tidak mudah percaya. Kalau orang itu tidak mengalami sendiri. Yang kedua adalah orang seperti Thomas ini juga hidup di dalam dunia kita, yaitu dengan orang membuat persyaratan-persyaratan sendiri. Bro, yuk melu camp yuk. Syaratnya ngene iki, gitu. Sing ngopeni pitikku sapa? Sing ngopeni gaweanku sapa? Sing ngopeni anakku sapa? Sing ngopeni bojoku sapa? Dan sebagainya. Banyak syaratnya. Jadi ketika orang itu mau diajak untuk camp itu kita itu diminta untuk membuat checklist siapa yang bisa. Itu bukan hanya camp, termasuk untuk baptis juga ada. Saya itu mau baptis tetapi saya tidak mau pelajaran. Lah mau apa? Maunya itu kalau yang membaptis itu Romo A, yang kedua adalah dibaptis di tempatnya B, dan yang ketiga adalah saksinya itu C, dan kemudian setelah baptis saya minta dibaptis dengan nama D. Dan setelah dibaptis itu kemudian saya minta supaya saya langsung mendapatkan sakramen yang lain. Iki sing ngatur sapa ya. Jadi ada orang-orang yang mengatur. Jadi itu untuk baptis. Itu termasuk orang yang diajak ke gereja di dalam masa pandemi ini juga ada banyak syaratnya. Bro, ini di lingkungan kita dapat jatah 20 untuk pergi ke gereja offline. Waduh bro, saya offline enggak berani ya bro. Kenapa? Saya itu takut kena COVID nih, karena itu seperti pedomannya pemerintah daerah, itu 50% dan sebagainya. Saya lebih baik tidak ikut sajalah. Saya bisa di rumah aja merasa lebih aman. Tetapi ya itu, Sabtu dan Minggu ketemu, nongkrong dengan kafe, dan nongkrong di tempat makan, bareng-bareng tanpa masker. Terlalu banyak persyaratan, sehingga orang mengajak gerejanya pun juga susah. Dan termasuk dalam pertemuan. Yuk bro, yuk pertemuan online, pertemuan doa. Waduh bro, ini kerjaanku belum rampung nih. Ngurusi ini, masih belum selesai. Anakku itu mau ujian nih besok, dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat sendiri yang dibuat sehingga saya mau ikut asal syaratnya seperti ini. Jadi yang ini adalah orang-orang yang mengatur hidup beriman tetapi dengan polanya dia sendiri. Termasuk ada yang ke gereja itu, saya tidak mau pergi gereja kalau yang misa itu bukan Romo itu. Saya tidak mau pergi gereja, saya mau pergi gereja kalau saya itu menerima komuni dari Romo, tidak menerima komuni dari prodiakon atau dari umat yang lain. Jadi ada banyak syaratnya, itu orang-orang syaraten, kokian syarat. Nah, yang ketiga, kalau tadi orang yang membuat kriteria, yang ketiga adalah Thomas hadir dalam pertemuan. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas ada bersama-sama mereka. Dan kembali lagi, spotlight kepada Thomas, tokoh Thomas ini. Thomas datang di dalam pertemuan itu hanya untuk membuktikan Tuhan Yesus sudah bangkit apa tidak. Hanya itu saja. Tidak peduli murid-murid kumpul apa ora, ambil pusing. Tidak peduli apakah kehadiran saya penting untuk mereka, ambil pusing. Bagi saya yang saya pusingkan, menurut Thomas adalah bahwa Tuhan Yesus itu, saya melihat Tuhan Yesus dan membuktikan, ini loh bukti nih, bahwa Tuhan Yesus ini bangkit. Saya itu hanya membuktikan, dan pikiran ini mesti, paling-paling itu rawono. Dan Thomas itu orang yang seperti itu. Wis rawo, bukti kan? Berani untuk membuktikan. Datang hanya untuk membuktikan. Nah, demikian juga hanya dengan kita ya. Kadang-kadang kita datang dalam persekutuan doa, dalam suatu retret, dalam kegiatan gereja, itu datang untuk apa? Untuk membuktikan. Saya itu ikut camp, saya itu hanya membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih kuat daripada
simpenan saya itu punya simpenan sini jin, sini jun gitu. Kemudian saya akan hantam itu fasilitator, saya akan hantam itu para pembicara supaya retretnya itu gagal. Kemudian siapa yang mau didoakan silahkan maju. Wah, ilmunya dipatek Aji itu. Aji Rawarontek maju metek-metek. Wah, tak coba nih. Saya buktikan bahwa apa yang mereka buat itu adalah salah. Begitu kita itu ditumpangi tangan itu, dulu kita waktu camp itu kan mengalami seperti itu. Ya. Ditumpangi tangan malah geblak-geblak. Waduh, syukur. Jadi sampai seperti itu. Jadi datang untuk membuktikan. Gitu. Itu ada retret luka batin. Ngapusi paling datang membuktikan. Saya mau datang untuk membuktikan. Datang membuktikan. Plongak. Pas melu retret ya plongak nonton kanan kiri sambil wah, itu ada orang-orang yang luka batin itu ketemu sama orang kemudian basuh kaki kok kemudian nangis-nangis. Ini wong sarap. Jadi dia hanya datang untuk membuktikan sampai suatu saat orangnya sendiri itu terbukti. Nah, jadi itu polanya Thomas ya, membuat checklist catatan kritis untuk membuktikan. Membuktikan sesuatu bahwa sesuatu itu benar. Nah, jadi dia tetap menggunakan kriterianya sendiri, Thomas ini ya. Datang untuk membuktikan dan orang hanya datang ke komunitas hanya untuk membuktikan bahwa itu terjadi. Ya. Ada teman saya itu yang mungkin saya pernah ceritakan itu pada waktu adorasi itu dia hanya datang adorasi keluar udah tudut ngerokok ngobrol dan dia mengatakan masuk retret 3 hari tidak mendapat apa-apa. Kemudian dia masuk lagi ke tempat retret melihat sakramen Maha Kudus langsung geblak dan kemudian nangis jalan menuju ke sakramen Maha Kudus. Dan dia mengatakan, aku kok koyong ini ya, kok saya seperti ini, seperti tidak menguasai dirinya sendiri. Dan terbukti dan terpana. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Tuhan hadir langsung memberikan perintah kepada Thomas, tidak menyapa, Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, piye kabare? Ndak. Tom, ini langsung buktikan. Dan ternyata apa? Thomas itu langsung, ya Tuhanku sampai, ya Tuhanku dan Allahku. Dia tidak sanggup berkata-kata, dia hanya masuk ke dalam kekaguman. Apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, apa yang diharapkan, itu melebihi kriteria yang dia terima. Kriteria yang dia alami. Ya. Ini fotonya Pak Pitra saya masukkan. Tuhan menyentuh dan mengajar. Jadi Tuhan menyentuh dan mengajar, dan sentuhan itu membawa pertobatan dan kemudian menata iman. Ada teman saya ketika saya dirawat karena sakit COVID di rumah sakit, itu menceritakan bagaimana Tuhan itu mengubah hidupnya. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah berbuat apa-apa, yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi pada waktu sakit dia merasakan urapan Tuhan. Dan kemudian yang terjadi apa? Seluruh hidupnya diubah. Dia mengatakan Tuhan itu menyentuh saya lebih daripada apa yang dapat saya pikirkan. Saya itu kurang apa atau ini dalam sebuah kesaksian yang saya, karena pada waktu itu kan kita kesaksiannya via Zoom. Jadi para penderita COVID di rumah sakit itu disatukan dengan Zoom pada waktu itu. Dan ada romo-romo yang mendampingi. Walaupun saya itu romo, saya termasuk penderita COVID. Jadi setiap Rebu tidak salah pada waktu itu. Jadi ada yang memberikan kesaksian bahwa seorang dokter komorbid dalam bentuk apapun, komorbid jantungnya ya komorbid, ginjalnya ya komorbid, lambungnya ya kena, ada tekanan darah yang tinggi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi mengalami sentuhan Tuhan. Mengalami sentuhan Tuhan yang jauh lebih besar. Hitung-hitungannya orang itu pasti diagim kena COVID. Hitung-hitungannya orang. Tetapi kembali lagi dia itu mengalami sentuhan yang luar biasa. Itu seorang bapak dan dokter ya. Ada seorang romo juga sama. Ada seorang romo itu karena sesuatu hal kemudian terkena COVID, drop 2 minggu tidak sembuh-sembuh dan kemudian masuk ICU sudah pakai ventilator
Dan kemudian apa pengalamannya adalah pengalaman disentuh oleh Tuhan karena apa? Karena doa-doa orang-orang yang mengenalnya. Dan sampai sekarang sembuh. Dan dia mengatakan, Romo, Riz, ini adalah the second life, hidup saya yang kedua. Dan saya tidak akan menyanyiakan hidup saya yang kedua ini. Jadi pengalaman sentuhan Tuhan itu kadang-kadang di luar dugaan kita, di luar kehendak kita ya. Dalam persekutuan doa ya, dalam persekutuan doa itu pernah saya mengikuti pada waktu SMA itu di Jepara. Saya itu kan termasuk orang yang tidak mudah percaya sebenarnya. Ikut persekutuan doa, pencurahan roh itu aku tengok kanan kiri. Pada waktu itu Pak Ardiman sama Pak Edi yang mendoakan. Tengok kanan, tengok kiri. Lho koncoku doyo rampung, ono sing tiba, ono sing turu. Aku didoakan kok ora rampung-rampung. Saya didoakan kok tidak selesai-selesai. Iki setane kokean toh. Dan kemudian tidak dapat apa-apa. Saya mundur ke belakang. Begitu saya mundur ke belakang, saya bersila dan kemudian saya berdoa pribadi. Nah, pada waktu itu Tuhan hadir dalam pandangan saya, menyentuh saya dan mengatakan, ya sudah, itu aja. Dan pengalaman itu menjadi pengalaman yang membukakan banyak hal, membukakan banyak hal. Itu pengalaman yang betul-betul pengalaman di luar dugaan. Saya pada waktu kena COVID juga sama. Pada waktu terkena COVID-19 itu, saya tidak tahu saya tertular dari mana. Saya itu termasuk orang yang sangat disiplin dalam protokol kesehatan. Kita itu sudah swab, dan tidak apa-apa. Tahu-tahu itu ketika Romo Andri meninggal, saya itu juga ikut stres toh. Romo Andri ini sing rajin untuk protokol kok malah meninggal. Nah, kemudian saya karena stres, kemudian saya batuk toh. Pertemuan Zoom pagi sore pertemuan Zoom terus. Waduh, teler saya. Dan kemudian daya tahan tubuh turun, terkena COVID. Padahal di rumah tidak ada yang kena COVID. Aku saya bingung dari mana dapatnya. Dan kemudian opnam. Saya sudah mengatakan, Tuhan, saya itu komorbid. Ya, komorbid. Dan kemudian di sana itu dijelaskan komorbidnya macam-macam. Saya pikir saya hanya batuk saja. Tetapi ternyata di situ ditulis gejalanya adalah gejala sedang. Romo ini gejala sedang, jadi Romo harus opnam dan kemudian pakai oksigen 2 hari. Saya tidak ada komputer, saya hanya menggunakan HP dan kemudian ya di situ ya pakaian saja. Hari-hari itu berlalu di dalam keheningan. Iki harap ngopo. Dan kalau kena COVID ya bisa game, bisa tidak. Saya sudah bilang sama teman saya satu rumah, neng kole aku game, wis cepake wae untuk kremasi baru digawa ning Jogja. Nah, pada waktu itu kemudian teman saya mengatakan, Mas lekor Romo itu kremasinya gratis mau. Ya wes ora apa-apa. Nah, dan pada waktu itu yang luar biasa adalah begitu ya sudahlah Tuhan mau apa? Lek game ya game sisan, lek wari ya mari sisan. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu menjadi pengalaman kesembuhan. 2 hari saya menggunakan oksigen. Dan setelah 2 hari menggunakan oksigen, setelah itu tidak menggunakan oksigen dan seperti biasa, seperti tidak pernah sakit. Dan pengalaman itu ternyata apa? Menjadi pengalaman pembalikan hidup bagi saya pribadi sebagai seorang Romo. Waktunya kosong, kemudian saya apa yang gunakan? Sembayang. Pagi sembayang pagi, siang sembayang siang, sore sembayang sore, malam masih bisa sembayang, masih bisa doa rosario, masih bisa doa kerahiman, masih bisa mendengarkan lagu rohani, masih bisa memberikan kesaksian. Dan itu kemudian mengatakan, oh iya, tanpa komputer, tanpa buku apapun, berbekal dengan HP yang saya miliki, yang saya bawa pada waktu itu, hanya itu saja, Tuhan ternyata itu mengubah. Dan pengalaman 2 minggu itu menjadi pengalaman yang luar biasa, yang sampai sekarang itu membekas pada saya pentingnya membangun dan menata ritme hidup rohani. Jadi itu pengalaman yang yaitu sampai saya mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengalaman retret nih. Sebelum Paskah saya sudah ikut retret dulu saya. Nah, yang kelima adalah percaya pada kesaksian iman. Itu perintah Tuhan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita perlu percaya kepada kesaksian
iman rekan-rekan kita. Kalau ada orang yang sharing, ada orang yang berbagi cerita, kembali lagi, pikiran kita jangan mengatakan, alah, ceritamu paling-paling yang nutok kuwi, ceritamu yang nutok kuwi. Tidak ada yang enak. Tidak. Kesaksian iman itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup. Bagaimana kitab suci, bagaimana sabda Tuhan itu dihayati. Tetapi kembali lagi nih, teman-teman, kesaksian iman kita, kalau kita memberikan kesaksian iman itu jangan terus dipompa. Wah, ben ketok oleh aku iki kesaksiannya jos itu digawe sing gede. Waduh, saya itu dulu adalah seorang pendosa yang besar. Besar sekali pendosanya. Tidak bisa terbayangkan. Apa toh, Pak? Nyolong jambu. Lah, ampun. Nah, jadi ya apa adanya. Tetapi juga jangan memilih, wah saya itu biasa aja kok kesaksian saya. Saya itu dosanya ya biasa, membunuh biasa. Loh, itu juga tidak baiknya. Jadi kesaksian iman itu yang diandalkan itu bukan cerita saya. Yang diandalkan itu bukan bagaimana hebat saya. Justru kesaksian iman itu mau mengajak kita untuk merenungkan apa? Merenungkan kehebatan Tuhan. Maka Tuhan Yesus itu mengatakan pada kita, percayalah bukan karena melihat aku bangkit, membuktikan aku bangkit, tetapi aku itu hadir. Dan hadirnya di mana? Hadir dan dialami oleh banyak orang. Saya itu ya sudah mau mendengarkan kesaksian teman-teman di Waberkat, di Priskat, itu ya saya tersentuh. Pengalaman yang luar biasa. Mendengarkan kesaksian teman-teman yang di Patriot, itu saya juga tersentuh. Karena apa? Kesaksian-kesaksian itu otentik. Kesaksian sederhana apapun, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Nah, dan kesaksian iman itu juga penting bagi kita untuk bertumbuh. Jadi kita bukan hanya mengalami Tuhan sendiri, tetapi bagaimana Tuhan hadir dan dirasakan. Jadi menyenangkan mendengarkan kesaksian-kesaksian orang. Maka di dalam persekutuan doa itu sebetulnya selain kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kesaksian-kesaksian hidup itu kadang-kadang berbicara lebih banyak daripada kitab sucinya itu sendiri. Tapi karena apa? Kesaksian hidup itu adalah kitab suci yang hadir. Tuhan yang tidak hanya ada di dalam sejarah, tetapi Tuhan yang sekarang hadir dan menyentuh kita, menguatkan kita, mengubah hidup kita. Beberapa kesaksian iman berkaitan dengan orang-orang yang mengalami pandemi, itu juga menguatkan kita. Oh, ternyata kalau saya itu mengalami sakit, tidak boleh cemas, tidak boleh takut. Belajar untuk percaya, belajar untuk taat, belajar untuk bisa menikmati sakitnya, menerima sakitnya, dan kemudian mempunyai pikiran yang optimis. Itu beberapa hal yang juga penting untuk kita. Jadi ketika kami sakit, sama-sama sakitnya dirawat di rumah sakit, kesaksian iman satu sama lain itu sangat menguatkan, sangat-sangat menguatkan. Jadi romo-romo yang pernah sakit COVID dan kemudian sembuh itu juga memberikan kesaksian. Jadi kesaksian itu luar biasanya. Bukan karena kita itu awet dewe selamat, enggak. Tetapi karena pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Maka Thomas itu menjadi orang yang dulunya itu peragu. Dulunya itu kanan kiri ya kadang-kadang tidak jelas. Menjadi orang yang percaya. Orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hadir hanya di dalam tubuhnya yang dapat disentuh dan diraba. Tetapi Tuhan Yesus itu hadir di dalam pengalaman setiap orang yang sekarang ini didengarkan dan mengalami kebangkitan. Jadi teman-teman yang terkasih, kita tidak usah mengatakan, aku mau jadi orang Kristen, saya mau percaya pada Tuhan kalau saya itu meditasi, pergi ke gunung mana itu, kemudian saya itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan datang pada saya baru percaya. Tidak perlu. Tuhan itu sudah datang melalui siapa? Melalui kesaksian orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya membutuhkan telinga, membutuhkan mata, dan membutuhkan hati yang jernih untuk mampu melihat kehadiran Tuhan yang tetap bekerja dan masih bekerja dalam pribadi kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Itu karena itu. Percaya pada apa? Percaya pada kesaksian orang. Maka tidak mengherankan pada tanggal 27 September 2006, Paus Benediktus yang ke-16 mengatakan bahwa Thomas menjadi pewarta Injil yang hebat. Di mana? Di Suria, di Persia, dan kemudian ke India, sampai kemudian ia ditusuk oleh tombak dan meninggal di Chennai, India. Di Chennai, India. Itulah kesaksian Thomas. Orang
yang ragu, orang yang mempunyai karakter yang unik, tetapi kemudian orang ini belajar dan diubah oleh Tuhan berkat pengalaman pribadi bersama Tuhan. Semoga pengalaman Thomas juga dapat kita petik bagi pengalaman hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Romo Aris. Satu warta sukacita yang luar biasa. Thomas satu pribadi yang tadinya tidak percaya, namun begitu dia melihat dan bertemu Tuhan, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan di akhir hidupnya Thomas menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Maka kita pun semuanya yang hadir malam hari ini dalam persekutuan doa CFM Keluarga Kudus Kevikepan Surakarta, seperti di awal tadi kita mengawali dengan sedikit mengalami gangguan, tapi malam hari ini kita mendengarkan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Kesaksian-kesaksian akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup kita kemuliaan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan berdoa bersama, mengaturkan ucup-ucup doa kita kepada Tuhan. Kita bawa seluruh doa-doa kita ini agar Tuhan mendengar setiap seruan doa kita semuanya. Allah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang sangat menguatkan kami malam hari ini melalui Romo Aris. Bagaimana Thomas Engkau pakai untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita bagi semua orang. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, benar-benar menjadi dasar hidup kami untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami berdoa untuk gereja-Mu, bagi Bapak Paus, Uskup, para imam, paroki-paroki yang saat ini tentunya masih di tengah masa pandemi tetap mempersembahkan yang terbaik. Maka berkatilah gereja-Mu, para Bapak Uskup, para romo, dan anak-anak Tuhan yang Kau pakai di dalam pelayanan gereja dengan memberikan kesehatan agar melalui pelayanannya kami dikuatkan untuk tetap bersama Tuhan menghadapi pandemi yang saat ini masih berlangsung di bangsa kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan, saat ini masyarakat kami sedang dilanda kecemasan karena larangan mudik, tidak dapat bertemu dengan keluarga. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati bangsa kami ini melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap memberkati bangsa kami, kota-kota di mana kami tinggal, dan lingkungan masyarakat, serta berkatilah pemerintahan bangsa kami agar mampu menaungi rakyat di seluruh bangsa dan negeri ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Persekutuan Doa Keluarga Kudus PDC FM Kevikepan Surakarta, dan juga Kevikepan yang lain, keluarga besar CFM, Keuskupan Agung Semarang maupun nasional, Tuhan, jadikanlah kami pewarta kabar sukacita-Mu dimanapun kami berada, dengan penuh semangat membawa kesaksian kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon,
Kabulkanlah kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, mengaturkan ujub pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Kita satukan doa kita ini dengan kita mengangkat satu pujian, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Romo, Bro Ensis semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Sebelum berkat penutup, kami dari PD Kevikepan Surakarta, PD kita sekarang berganti Selasa minggu pertama. Terima kasih pula untuk saudara-saudara yang hadir dari Atambua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Dari Atambua ada, dari Padang ada. Puji nama Tuhan. Dari Malaysia juga ada. Wah, senantiasa terus bergabung, luar biasa. Baik, kita akan tutup dalam doa. Selanjutnya nanti kita mohon berkat dari Tuhan. Terima kasih yang telah melayani malam hari ini. Kong Alin, player, Bro Adi, Sistika, Bro Bimo, Sis Novita, Pak Kris, Pak Hartanto, Pak Yus, dan teman-teman yang ada di Basecamp malam hari ini. Luar biasa, termasuk kita semuanya. Mari kita satu dalam doa, nanti kita mohon berkat melalui Romo Aris. Allah Bapa kami mengucap syukur atas kasih-Mu malam hari ini. Walaupun secara virtual melalui aplikasi Zoom, kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa keluarga kudus.
CFM Kevikapan Surakarta dan diikuti oleh saudara-saudari kami dari Malaysia, Atambua, Padang, Semarang, dan kota-kota yang lainnya. Kiranya Tuhan, malam hari ini kami boleh lebih bersemangat lagi, dan besok tentunya kami akan bangun dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, seperti yang Kau lakukan dalam kehidupan Thomas. Kami ingin menjadi saksimu dimanapun kami berada. Untuk itu kami mohon berkat melalui gembala kami Romo Aris. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga kita semua, keluarga, hidup dan pekerjaan kita, dan terutama di dalam pergumulan kita hidup sehari-hari, kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Aris. Sama-sama. Sehat, semangat luar biasa. Mari saya mengajak Romo, Bro and Sis kita semuanya, supaya dalam video ini nanti kita seperti orang yang tangannya saling bertemu, nyambung gitu ya. Silakan dibuka tangannya begini. Kita akan buka dulu tangannya. Ayo, ya Romo sudah itu. Nanti kalau di screenshot atau di foto ini tangannya nyambung loh nih. Ayo dibuka dulu seperti ini. Nah, kita akan nyanyikan satu pujian, jadikan kami satu untuk menjadi berkat-Mu bagi semua orang yang akan kami jumpai. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan ini terus. Nah, ini sudah di screenshot sama Bro Chris ini. Tangannya kayak nyambung ini ya. Ya tuh, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Kami rendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Mari semuanya. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Sekali lagi, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Saya persilahkan Bro Adi, koordinator CFM Kevikapan Surakarta, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Selamat malam Romo, selamat malam Bro and Sis sekalian. Selamat malam. Ya, terima kasih Romo Aris atas acara malam hari ini. Saya yakin ini acara Tuhan, sehingga Romo Aris bisa hadir untuk menjadi pembawa firman bagi kita semuanya. Jadi Bro and Sis sekalian, ini benar sekali. Kita, terutama saya ya, saya itu dalam beberapa bulan ini pasti hidup dengan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan.
bangun tidur itu kadang-kadang takut, hari ini bisa enggak ya. Dan minggu lalu kita harus mengadakan PD, terpaut 1 minggu. Terus kemudian kemarin 1 minggu buat tema, terus kemudian siapa yang mau melayani karena waktunya mepet sekali, tinggal 1 minggu. Tapi saat kita berdoa, kuasa Tuhan benar-benar luar biasa. Romo Aris langsung iya siap, dan langsung nanti karena hadir untuk berkumpul bersama kita CFM Solo untuk memberi semangat kita untuk terus yakin dan percaya. Itu yang saya alami dalam 1 bulan ini. Dan tadi disampaikan bahwa kita untuk terus percaya kepada kesaksian rekan-rekan kita memang betul sekali, sehingga kita merecharge energi kita, karena godaan bisa keluar dari mana saja. Ya, setiap pagi, setiap tindakan kita pasti godaan luar biasa. Bahkan tadi di acara saya hari ini pas padat-padatnya pekerjaan, pulang jam 7 kurang 10, langsung lari mandi, bisa. Tapi bisanya masih dengan kekhawatiran, kayak gini. Tapi saat tadi didoakan dimulai, saya mohon ampun sama Tuhan, Tuhan ampunilah kami. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu betul nyata. Maka dari itu tadi bisa berjalan dengan lancar, pujian lancar, dan sharingnya juga saling menguatkan. Terima kasih Romo Aris, semoga sharing ini menguatkan semuanya bahwa kita tidak sendiri. Seberat apapun pekerjaan, seberat apapun masalah, percayalah Tuhan selalu ada di sekitar kita. Dan percayalah Tuhan hadir melalui pasangan kita, melalui anak-anak kita, melalui teman kita. Jadi siapapun itu, mari kita terus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberat apapun kita berterima kasih Tuhan. Engkau kirimkan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Dodi dari Semarang, terima kasih Pak Beni juga hadir di sini, Pak Gangga, Bro Adrianto dari Kedu, terima kasih sekali kehadirannya. Untuk bulan depan ini kita akan berkumpul lagi, Selasa minggu pertama kita akan temanya karena mendekati Pentakosta ya, kita akan discernment Roh Kudus atau Roh Kudu. Kalau orang Jawa, orang Solo bilang kudu saya atau Roh Kudus. Jadi temanya itu nanti dengan Romo juga, sehingga kita ingin mengingatkan kembali bahwa mari kita mencari, melakukan semuanya dengan hikmat Tuhan, dengan Roh Kudus. Kami percaya semua akan dimudahkan. Terima kasih pula Pak Haris yang selalu setia mendampingi kami yang masih muda-muda ini dalam pelayanan. Terima kasih Pak Haris, dan terima kasih semuanya. Bro and Sis, sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bro Adi. Saya berikan kesempatan sebentar untuk Bro Dodi dari Koordinator Keuskupan Agung Semarang boleh memberikan pesan kepada kita semuanya. Monggo silakan. Om Dodi masih ada? Oh. Ya, mohon maaf. Berarti Bro Dodi dengan kami sebenarnya ada acara meeting jam 8. Oh, meeting. Ya kan, untuk persiapan di Gua Maria. Untuk persiapan. Baik, terima kasih diwakili Bro Adi. Ternyata ada meeting untuk persiapan di Gua Maria Ambarawa, dan semuanya pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mari kita akan angkat satu pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Hatiku percaya. Semangat sukacita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sukacita Tuhan
lebih lagi kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam buat kita semuanya. Romo, Bro and Sis, sampai ketemu lagi minggu pertama di setiap bulannya. Kita tunggu PD bulan depan, Roh Kudus atau Roh Kudu. Kudu kowe, kudu aku, nah, Roh Kudus atau Roh Kudu ya. Sampai ketemu bulan depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Berkah dalam buat kita semuanya. Tuhan berkati. Dalam, selamat bertumpah. Terima kasih. Aku itu kan baru kini. Foto dulu baru rapat. Tukang foto nih. Iya, sok melu. Benar. Setiap anak kegiatan itu. Ya, thank you. Bisa. Iya, belum diundang aku. Serana suaranya lah. Tahu sih kayak ganteng Romano.
Ini statusnya kucing.